Kenapa tuh kotak-kotak amal saya tertibkan? Masing-masing punya kunci. Setiap minggu dibuka itu uang hanya 2.000-an aja, nggak ada uang 5.000-an ke atas, nggak ada. Termasuk kotak Jumat. Jadi saya pas sakitnya kotak Jumat. Kenapa uang selamanya laporan Jumat 23, 18, 18? Dan penghasilan lah saya duduk di atas 5 juta, pernah 9 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmar. Kali ini saya berada di satu tempat, masjid yang unik dan bersejarah. Masjid Agung Al-Ikhlas, Ciledug, Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Masjid Agung Al-Ikhlas terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nampak dari kejauhan, menaranya yang kokoh, indah dan sangat mempesona, dengan nuansa berwarna kuning keemasan. Pemirsa, letaknya yang sangat strategis ini tepatnya berada di perempatan Ciledug dan berada di pusat roda perekonomian Kota Tangerang. Pemirsa, sarana prasarana Masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug, Kota Tangerang ini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai. Salah satunya adalah pintu masuk yang luas dengan pemandangan taman yang hijau serta ukiran-ukiran masjid yang cukup menarik, serta fasilitas yang lainnya. Salah satunya adalah fasilitas parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Masjid Agung Al-Ikhlas memiliki 3 lantai dan menjadi kebanggaan warga Ciledug, Kota Tangerang dan sekitarnya. Suasananya yang begitu mempesona dengan tumbuhan-tumbuhan yang cukup unik. Salah satunya adalah tumbuhan pohon kurma yang sudah ditanam beberapa tahun yang lalu. Fasilitas yang cukup memadai ini menjadi nyaman para jamaah. Kita ketika masuk di lantai pertama disajikan dengan pemandangan beduk yang cukup besar, dan ini adalah beduk salah satu pemberian dari Ketua DKM Bapak Haji Hussein. Beliau adalah salah satu tokoh Betawi yang sangat konsen dengan keberadaan masjid. Lantai 1 yang merupakan lantai dasar adalah salah satu yang dipakai oleh para jamaah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dengan lantai yang berwarna kehitaman serta karpet yang berwarna merah, mimbar dan mihrab dengan nuansa yang sangat indah mempesona. Pemirsa, perlu diketahui bahwa lantai 1 dan lantai 2 memiliki masing-masing 1 mimbar, dan mimbar ini pun betul-betul diberikan sebagai wakaf oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Hussein, yang merupakan salah satu tokoh kebanggaan kita
dan insya Allah beliau terus konsen mengurus masjid sampai akhir hayat. Kita doakan beliau agar selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada lantai 2 kita akan naik dengan menggunakan tangga masjid. Di lantai 2 ini adalah salah satu ruangan yang dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha, serta sholat-sholat sunnah yang memerlukan jamaah yang lebih banyak. Karpet yang berwarna merah menambah keindahan dan keelokan ruang masjid lantai 2 ini. Dapat kita lihat dinding-dinding masjid ini sangat indah mempesona dengan kaligrafi yang begitu bagus, membuat nyaman mata memandang. Apabila kita melihat ke atas, kita melihat kubah yang cukup besar dengan lukisan kaligrafi yang sangat indah mempesona, berwarna biru, melambangkan satu kenyamanan dan birunya langit. Lantai 2 yang digunakan oleh para jamaah ini cukup luas, menampung hampir 2.000 jamaah apabila melaksanakan sholat-sholat yang memerlukan event besar seperti sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dan apabila menampung keseluruhan lantai 1, 2, serta lantai yang lainnya, bisa menampung hampir 5.000 jamaah. Pemirsa, masjid ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh para jamaah, karena masjid ini merupakan kebanggaan masyarakat Ciledug dan sekitarnya. Masjid yang begitu mempesona membuat daya tarik tersendiri bagi yang melihat dan ingin rasanya untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Tidak sempurna apabila kita tidak mendengar bincang-bincang dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Bersama saya menyaksikan. pengurus masjid, namanya Bapak Haji Husein sebagai Ketua DKM. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kelihatan segar sekali. Pak Haji. Amin. Keterkaitan dengan masjid ini Pak Haji, saya ingin tahu tentang bagaimana sejarah dari masjid Abu Al-Ikhlas Ciledug, Tangerang, Tengah, Kota Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama masjid ini dibangun satu lantai pada tahun 1976. 1976. Waktu itu peletakan batu pertama Baru satu lantai. iya oleh Bapak Haji Tajul Sobirin, Bupati Tangerang waktu itu. Sekarang udah maru. Langsung namanya masjid Pak Haji. Iya, tetap masjid. Biasanya rintisan awal dari musola, tapi langsung ke masjid. Satu masjid. Pak Haji, saya dapat ini sebenarnya alamat jelasnya apa ini Pak Haji? Dulu daerah ini satu kecamatan, Kecamatan Ciledug. Setelah tahun berapa menjadi daerah ini menjadi 3 kecamatan. Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Larangan. Kenapa? Ini masjid emang kebanggaan masyarakat Ciledug.
Setelah di pemimpinan saya Haji Hussein, saya musyawarah rapat. Apa nama yang terbaik di kita ini? Keputusan bersama, masjid ini namanya Masjid Agung Al-Celduk, Karangtengah, Kota Tangerang. Awal ada, Sudah. emang Al-Ikhlas itu Sudah ada. awalnya Ada Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas Celduk, nggak ada Karangtengah, Celduk. Sekarang ini berada wilayah Karangtengah. Kan dulu Celduk, Ujami Celduk, bukan Celduk, Jombang Celduk dulu. Sekarang udah kecil, tapi ketiga kecamatan. Banyak hal yang mungkin dapat kita ketahui tentang keberadaan Masjid Agung yang begitu besar, tepatnya di daerah Celeduk. Mari sama-sama kita lihat kondisi yang ada di dalamnya. Banyak hal-hal yang unik yang ada di dalam masjid ini. Yuk sama-sama kita lihat. Baik pemirsa, kami sekarang sudah berada di halaman masjid bersama dengan Pak Haji Hussein sebagai Ketua DKM Masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug. Nah, di depan saya ini ada beduk yang sangat besar sekali. Ini salah satu kunjungan Pak Haji ya. Bagaimana ini sejarahnya masjidnya? Ya. Setelah saya ditunjuk menjadi DKM, semua saya lihat buat dalam masjid. Kebetulan beduk waktu itu ada kecil udah pada rusak. Inisiatif saya. Musyawarah. Akhirnya masjid ini saya pesan di Malang, Jawa Timur. Berapa harga masjid beduk ini? 18 juta. Ongkos 5 juta. Jadi pribadi saya. Berapa sih luasnya ini Pak Haji kira-kira? Luas tanah berapa? 4.300 lebih nggak salah. Iya. 4.000 Pak Haji ya. 350. Nah, beliau adalah salah satu pengurus juga. Ya. Haji apa namanya Pak? Ya Masir. Haji Masih. Termasuk imam masjid. Termasuk imam masjid sini pemirsa. Dan insya Allah kami sekarang berdampingan berdua sama Ketua DKM dan bersama imam besar ya. Ya. Imam besar Masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug. Nah, jamaahnya kurang lebih ada berapa nih kalau bisa mengatur Pak? Menampung 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. Iya. Cukup besar ya. Nah, kalau boleh tahu aktivitasnya apa saja nih Pak? Kegiatan masjid ini. terutama taklim dan kalian. Taklim ya. Masjid ini sebelum saya pun sudah ada taklim. Tapi selama saya ke DKM, taklim lebih banyak. Pertama, taklim minggu pagi. Kedua, taklim malam Kamis. Ya. Tiga, pengajian taklim perempuan tiap hari Sabtu. Ada taklim dari luar, Masjid Rasul. Ada taklim juga di mahasiswa remaja putri. Terakhir, taklim Azamawan cabang Tatangga. Ini kan banyak sekali nih jamaahnya ya Pak ya. Dan alhamdulillah masjid ini merupakan idola dari masyarakat Ciledug yang ada di sini. Iya. Dan insya Allah juga jamaahnya juga cukup banyak yang tadi disebutkan. Masjid kalau boleh saya tahu, ini dibangun atas biaya dari mana nih Pak? Yang saya tahu semua biaya dari umat. Dari mana itu? Dulu waktu pertama nih peresmian kita uang di jalan. Jalan-jalan. Ya, tidak nggak ada di jalan yang kita nadang itu ya. Itu sama kurang setuju betul, kurang setuju saya. Kurang setuju. Dimanapun masjid baru berlimpah dana masuk, berlimpah dana masuk. Terakhir tambahan, pelebaran jalan ini dapat uang 1,3 miliar. 3 miliar. Paling makan. Saya mau dibuktiin dari pembangunan, diganti pengawas. Kenapa sekarang saya dipondong-pondong minta saya ketua dulu saya diberhenti? Ini suatu bukti. Saya pengen jadi ketua yang baik, pengen bangun masjid setelah itu. Pemirsa, memang luar biasa profil dari ketua DKM kita ini
Pak Husain ini betul-betul menjiwai bagaimana manajemen masjid yang baik. Ya. Ini salah satu contoh yang terbaik yang perlu diikuti oleh para pengurus masjid yang baik. Sampai saat ini saya Haji Husain Ketua KM banyak juga saya memulik. Tapi saya ya pimpin pasti berakhir. Pada kesempatan ini saya minta nanti penerus saya ikutilah jejak saya yang baik. Kalau bisa lebih daripada itu harapan saya. Jadi luar biasa hal yang disampaikan. Akan kita lihat bagaimana pemirsa kondisi adanya dalamnya masjid. Ayo kita ke dalam. Ini jembatan saya di tempat itu. Ini kalau boleh tanya, ini apa lihat dari isi kayu 50 juta. Pemirsa, kami sekarang berada di pintu otomatis Masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug. Ini apabila berdekatan pintu terbuka jamaah, apabila jamaahnya berjauhan pintu ini akan menutup dengan sendirinya. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lainnya. Sudah diberikan contoh oleh Masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug. Ayo sekarang kita lihat dalamnya masjid. Jadi banyak sebelum saya udah begini. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kami bersama dengan Pak Haji Husain sebagai Ketua DKM dan bersama dengan Imam Masjid berada di dalam masjid. Nah, kondisinya sangat rapi dan bagus sekali dan ini bisa menjadikan contoh buat masjid-masjid yang lainnya. Nah, ini ada karpet berwarna merah. Ini kurang lebih luasnya dalamnya saja ada berapa nih Pak? Nah, kalau ke sana ada 25 sak, ke sononya 60 orang. Kalau lantai 23 sampai besar, tapi atasnya 70 orang. Satu baris. Awal pertama dibangun tahun 1976. Tahun peresmiannya tahun berapa Pak? Tahun masjid ini telah 1 tahun dibangun tahun 1977 diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Amin Bakri. Kebetulan saya waktu itu masih bertugas di Provos Mabes Polri. Pemirsa, beliau adalah mantan dari polisi. Bisa menjabat sebagai ketua DKM karena profilnya yang baik dan menjadi contoh inspirasinya. Dan ikhlas sekaligus siap seumur hidup sebagai ketua DKM. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengambilkan. Tapi beliau ikhlas ketika beliau insya Allah dipanggil oleh Allah. Ya Allah, beliau juga akan menitipkan ini oleh siapa saja yang penting bisa meneruskan generasi beliau untuk yang akan datang. Ini Pak Imam, Pak Ustadz, Pak Haji Masir. Kalau imam di sini itu imam pengaturannya seperti apa ini Pak? Pengaturannya jadi pelaksanaan tata cara salat harian itu diatur beberapa imam, tapi ditunjuk oleh ketua DKM. Saling kerjasama, maksudnya tidak memonopoli. Tidak monopoli. Iya, jadi apa ada kaitan dengan keluarga saja? nggak ada. Jadi orang lain juga boleh. Dipilih orang yang bisa dan tampil Yang tampil ya. Oke. Jadi siapapun bisa jadi imam. Yang penting mampu dan bisa. Baik. Tidak dari keturunan. Tidak ada dari atas. Insyaallah mudah-mudahan Tidak masjid proses. ini adalah masjid umum dimiliki oleh siapa saja. Iya. Ya, karena ini milik umat ya, Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah, kegiatannya nih, ya, kegiatan selain tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji ya sehari-hari. Bagaimana dengan kegiatan Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya? Bagaimana nih kegiatan? Siap pelaksanaannya. Dan setiap Idul Fitri selama Covid 2019 awal tidak pernah tutup pelaksanaan ibadah. Tetap berjalan. Tetap berjalan seperti biasa. Menaik saf, menaik jamaah semuanya tidak sampai Idul Fitri penuh dari mana-mana dan dari Ribuan ya. biar dari Jakarta tumpah kemana semua.
Dari pengumuman dilepas ini semuanya untuk mereka, karena mereka kan tidak boleh ada. Kalau Idul Fitri kegiatannya ya sebelumnya itu kan ada Ramadan ya Pak Edi ya. Ya. Nah, kegiatan Ramadannya seperti apa di sini? Kegiatan Ramadan diatur masalah terawihnya, dan setelah terawih kita adakan hafal Quran sampai pelaksanaan dan sampai sahurnya juga dikembangkan dengan baik sehingga makmur masjid ini dengan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar. Berapa rakaat sini? 23 rakaat sesuai dengan ketentuan ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Dan itu diatur siapa saja bisa menjadi imam. Bisa. Ya, yang penting di sini syaratnya adalah mampu dan bisa. Iya. Karena tadi saya mengatakan Pak Ustadz juga mengatakan Pak Haji ya bahwa milik umat. Iya. Siapa saja bisa. Bukan individu. Nah, tadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Fitri dan sebagainya. Nah, ini masjid kan ada 3 lantai nih. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, kalau tidak salah, ini bertahun-tahun ya Pak Haji ya. Ya bertahun-tahun, step demi step ya. Bahkan diminta ya untuk mencari amalnya itu di jalan dan sebagainya. Sampailah masjid yang seperti ini. Alhamdulillah. Nah, bangunan ini apa masih terus berjalan? Apa sudah stop nih Pak Haji? Insya Allah. Sampai sekarang kami tunda sementara karena kita sedang membangun gedung damai. Ini pun masih banyak untuk selesaikan. Pintu gerbang 2 belum. Tempat wudhu lantai 2 jelek, sama dia juga bagus, belum. Masih banyak lain. Itu harapan saya. Jadi alhamdulillah ya kita sekarang lihat kondisi di dalam ini. Nah, mari sama-sama kita lihat. Itu indahnya, suatu problematiknya, kemudian ada mihrab, kemudian ada mimbar, dan alhamdulillah juga dekorasinya. Ini dekorasi dari mana itu Pak? Saya jawab dia. Saya jawab. Sebelum saya duduk di KM, ini jendela banyak, jendela ada 7 jendela. Saya buat orang, ya buat orang kalau sholat, lu ketua, lu ada dulu sakit, nggak jadi. Itulah bisa jadi gini, semua bilang hebat Pak Yusuf, kata orang. Seperti ini dari otak saya ke Allah. Arsiteknya siapa ini? Haji Hussein. Arsiteknya Haji Hussein. Ini kedua nih. awal pertama sekali dari rintisan masjid ini yang membuat arsiteknya juga tahun 76 itu siapa? Itu Haji Iskandar. Iskandar. Tahun 2000 Haji Iskandar juga tapi orang yang lain namanya sama. Jadi betulan yang tahun 2000 Haji Iskandar sama saya begini. Oh Pak Haji ngerti pembangunan. Jadi akhirnya saya belajar. Akhirnya sekarang ini arsitek ini saya kenal. Ini Pak dulu ini mau kita ini diikat pakai tambang di pintu, diganjal-ganjal ke Allah. Sekarang seperti ini. Dari otak saya ke lagi kenal. Kerja keras saya. Banyak hal yang mungkin bisa dicontoh dari bagaimana manajemen masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug ini. Saya tahun 2014 diminta oleh tokoh agama ke rumah saya supaya kemerdekaan. Itu pertama. Apa yang pertama saya kerjakan selama jam kedua saya? Yang pertama, kotak-kotak amal, uang-uang yang masuk saya tertibkan. Kenapa tuh kotak-kotak amal saya tertibkan? Masing-masing punya kunci. Setiap minggu dibuka itu uang hanya 2.000-an aja, nggak ada uang 5.000-an ke atas, nggak ada. Itu saya udah ketua pembangunan, cuma saya ngeliat kontrol. Oh begini. Itu saya dulu, kunci saya ganti. Semua kunci saya ganti. Yang pegang hanya satu. Saya satu. Percayaan saya. Setelah dihitung tuh seminggu hari Kamis 3 juta lebih. Sebelumnya 200, 300, 600 paling gede banget tuh. Sebelumnya. Iya itu, bayangin. Termasuk kotak Jumat. Ini saya dapat sakit nih ya, kotak Jumat. Kenapa uang selamanya laporan Jumat 23, 18, 18. Dan penghasilan setelah saya duduk
di atas 5 juta, pernah 9 juta. Bayangin, itu kerja kerasannya Balai Kota. Alhamdulillah. Contoh yang keteladanan yang baik yang perlu kita ikuti jejak dari ketua DKM yang seperti ini. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita ya Pak Haji ya. Semuanya hal-hal yang seperti ini perlu ya kita teruskan untuk generasi-generasi yang akan datang. Pemirsa, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua. Amin, amin. Sampai kotak amal dan sebagainya. Sekarang manajemen terbuka. Terbuka adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh jamaah. Iya. Kejujuran adalah kunci segala-galanya. Kesuksesan adalah awal daripadanya. Kalau kejujuran yang dilakukan oleh para pengurus yang ada, apalagi manajemen masjid, keterbukaan, kemudian hal-hal yang transparan disampaikan, dan masjid bukan merupakan bagian untuk mencari sesuatu, tetapi adalah mencari amal ibadah untuk kita di dunia dan akhirat. Mungkin ada lagi Pak Haji yang saya ada tambahan nih, ada tambahan. Ya. Saya sholat waktu, sholat Jumat aktif. Biarpun ada masalah pun saya tetap sholat aja, ini masjid tempat-tempat ibadah. Saya sangat prihatin, saya pun nangis kan. Masjid segede ini mimbarnya semeter kurang. Bayangin, orang kaya banyak, masjid segede ini mimbarnya semeter kurang. Tak hati saya tetap. Tapi ini pribadi saya, atas pribadi saya berdoa ini. Jadi mimbar ini betul-betul wakaf dari asli Pak Haji Husain. Ya. 2 lantai, 2 di atas sama seperti itu. Itu karena Allah ikhlas. Mudah-mudahan Allah ya, mendengar amal ibadah Amin. yang sudah disampaikan dan menjadi satu terus generasi berikutnya dan amal-amal berikutnya walaupun sudah hayatikan ibadah. Amin. Pak Haji, ada lagi yang perlu disampaikan? Menaik lantai 2 nggak? Ya. Baik pemirsa, kami sekarang berada di menuju lantai 2 dan ini adalah tangga masjid menuju ke lantai 2. Masih berada di lokasi Masjid Agung Al-Ikhlas, Ciledug, Kota Tangerang. Masih bersama pengurus masjid, Ketua DKM Bapak Haji Husain. Sekarang kami berada di lantai 2. Tempatnya sangat rapi dan bagus sekali. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan jamaah ini merasa nyaman apabila melaksanakan ibadah di tempat yang mulia ini. Pak Haji, apa yang perlu disampaikan dari lantai 2 keberadaan Masjid Agung Al-Ikhlas ini? Penampungan air. Penampungan air. Baik pemirsa, kita akan melihat penampungan air dari Masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Al-Ikhlas, Ciledug, Kota Tangerang. Nah, apa yang perlu disampaikan dengan keberadaan penampungan air ini Pak Haji? Begini saja. Ya. Saya waktu ketua pembangunan, saya minta kepada waktu itu arsiteknya minta supaya dibangun di tempat penampungan air, tapi dia nggak setuju. Udah saya nggak ada masalah buat itu, tapi setelah saya duduk dengan ini yang pertama saya bangun penampungan air dengan luas 9 kali 3 kali 1,2 meter, nggak pernah habis air sampai sekarang. Ini suatu bukti. Kurang lebih berapa liter air ini Pak Berapa Haji? ribu aja nih emang. Pokoknya panjang 9, lebar 3, tinggi 1,2. Ribuan meter kubik air. Lebarnya 9, lebar 3, panjang 9, 9. tinggi 1,2. Berarti ribuan liter air ya, subhanallah. Itu dari otak saya Haji Husain kenal Allah. Pemirsa, ini adalah ide yang cemerlang yang dirintis oleh Ketua DKM kita, Bapak Haji Husain, membuat penampungan air yang tidak ada habisnya. Ini berada di lantai 2 Masjid Agung Al-Ikhlas, Ciledug, Kota Tangerang. Nah, apalagi Pak Haji yang dapat kita lihat setelah penampungan air ini?
Kita ke mimbar lantai 2. Mimbar lantai 2. Baik. Ayo pemirsa, kita ke mimbar lantai 2. Baik, saya masih bersama dengan Pak Haji Husein sebagai Ketua DKM, dan insya Allah mudah-mudahan semua tempat-tempat yang berada di masjid ini akan kita lihat keberadaannya. Pemirsa, kita lihat kubah masjidnya begitu mempesona. Kemudian ada mimbar. Mimbarnya kok jadi ada dua nih? Dua. Jadi mimbar di lantai 1 Ya. dan di lantai 2. Nah, ini fungsi yang di lantai 2 untuk apa ini Pak Haji? Ini Pak. Ya. Lantai 2 digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang insidental. Di antaranya saat Jumat diadakan di sini. Saat Idul Fitri dan Idul Adha diadakan di sini. Untuk saat harian di lantai bawah. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan para umat. Tapi mimbarnya tetap dipakai di lantai Lantai 2. Satu dan satu. Oh, lantai 1 ya. Kan ada mimbarnya juga. Ah. Lantai 2 ada lagi. Kalau lantai 2 dipakai mimbarnya untuk Jumat, Jumat. Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari besar Islam. Saya tambahin nih, Ustaz. Tambahan dari saya. Kenapa lantai dasar ada mimbar? Setiap saya sholat waktu, baik sholat asar maupun johor, banyak orang komplain ke saya. Masjid segede ini mimbarnya nggak ada, kecil, semeter kurang. Nah, pindahin darah ini ke bawah. Jadi komplain dari jemaah, sekali lagi, kenapa masjid segede ini mimbarnya kecil? Kita kasih terbuka lagi. Saya bikinin baru ratusan jemaah. Yang ada di lantai 1. Iya. Subhanallah. Ide yang cemerlang betul-betul. Luar biasa. Luar biasa. Dan mau Bayangkan. pribadi. Dan apapun yang dikeluarkan tanpa ada perhitungan selalu Iya. secara pribadi. Iya. Pemirsa, keunikan yang luar biasa dari Masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug, Kota Tangerang. Ada 2 mimbar di lantai 1 dan lantai 2. Dan insya Allah lantai 2 ini yang dimanfaatkan untuk sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dan aktivitas lain secara keibadahan. Apalagi yang perlu disampaikan ibadah? Ayo kita ke depan. Agak dekat dikit. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan masjid ini memang betul-betul megah. Ada kubah yang besar, di kubahnya luar biasa nih, ya, besar sekali. Kemudian banyak kaligrafi yang indah. Perlu diceritakan Pak, silakan Pak. Pertama, saya setiap keluar sholat dimanapun kan protein masjid. Apa yang bagus saya bawa kemana? Betulan ini sebenarnya duduk cat biasa, nggak seperti ini. Itulah Belum warna. belum. Akhirnya saya musyawarah pengurus ini diborong sampai ini berapa ini? 75 juta. 175 juta nggak salah. 175 juta. Ya. Terima jadi. Terima jadi. Kubahnya saja atau Kaligrafi Semua. saja. hanya kaligrafi? Hanya kaligrafi. Hanya kaligrafinya saja. Subhanallah. Ketemu aja alhamdulillah. Ide-idenya ketemu uangnya beda. Ya. Ini kurang lebih perkiraan berapa 18 meter. 18 meter. Dengan ketinggian berapa nih Pak? Tinggi sih. Mungkin sekitar 15 meter ada ya? Ada. Lebih. Karena kemarin waktu bangun ini kan pakai steger itu. Lihat aja masih ngeri, tinggi banget tinggi. Kayak burung, anak pakai burung. Itu aja. Pemirsa, ini salah satu keunikan kubahnya yang begitu besar. Dan insya Allah dengan profil kaligrafi yang begitu indah, dengan nuansa yang begitu nyaman. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi idaman dan idola untuk para jamaah, khususnya di Kota Tangerang. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi contoh keteladanan untuk kita semua. Mungkin ada lagi Pak Haji yang perlu disampaikan?
Saya pencinta masjid, pencinta masjid. Saya pengen begini buat perhatian orang. Seperti tadi di sini ada Allah Muhammad, itu keunikan juga. Saya belum ada seperti yang lain. Menurut saya bahkan masjid ini adalah masjid terbesar di Provinsi Banten sesuai dengan piagam dan harga setelah kepemimpinan Haji Muhammad Hussein pada tanggal 10 Oktober. Unikan tambah satu lagi disampaikan oleh imam besar masjid. Masjid terbesar, masjid termegah Provinsi Banten. Seprovinsi Banten. Baik pemirsa, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk yang terakhir dengan keberadaan masjid ini yang menjadi satu contoh keteladanan untuk kita semuanya. Silakan Pak Haji yang menyampaikan, Pak Imam. Ya, Haji. Silakan. Maksudnya apa? Ada pesan mungkin khusus Ya. Umar. Saya sampaikan kepada umat Islam, siapapun yang duduk sebagai ketua DKM, bekerjalah keras, jujur, aktif. Itu harapan saya. Karena kita tanggung jawab berat. Itu amal-amal orang. Kemana tuh jalannya amal orang? Kemarin semua duduk, kemana tuh amal orang jalannya? Haji Hussein ke depan apa nih yang harus kita bangun? Jadi kita sedang bangun ke depan apa yang kita harus bangun? Udah rencana. Ada rencana, itu niat saya kenal. Baik pemirsa, suatu ide, suatu kepemimpinan, keteladanan yang baik dari seorang tokoh. Profil Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang disampaikan oleh tokoh kita berikut seluruhnya contoh keteladanan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi muslim, muslimah yang bertakwa, dan kita berharap keberadaan masjid ini menjadi semuanya ya kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar beliau sebagai pengurus semuanya dipanjangkan umurnya, kemudian akan dimurahkan rezekinya, dan selalu berikan kesehatan pada beliau semuanya. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.